Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan teknologi bahan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dafa Nabil Syaroni Amanullah, absen 9. Saya Dea Sukmalis Anggraini, absen 10. Saya Elvira, absen 11. Saya Ferdi Agusta Arnando, absen 12. Ya, di sini kelompok kami mau menjelaskan tentang yang pertama, elastisitas. Yang kedua, strength atau kekuatan. Yang ketiga, keuletan. Yang keempat, toughness atau ketangguhan. Yang kelima, hardness atau kekerasan. Yang terakhir, fetish atau lelah. Sifat mekanik. Sifat mekanik adalah sifat-sifat dari bahan yang berkaitan dengan kelakuan atau behavior terhadap pembebanan mekanik pada besi. Sifat-sifat ini perlu dipertimbangkan ketika menentukan produk konstruksi baja yang akan digunakan serta proses pengolahan yang dilakukan. Sifat mekanik bahan adalah hubungan antara respon atau deformasi bahan terhadap beban yang bekerja. Sifat mekanik berkaitan dengan kekuatan, kekerasan, uji tarik adalah salah satu uji stres strain mekanik yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan bahan terhadap gaya tarik. Stress atau tegangan adalah sebuah gaya yang diaplikasikan atau sistem gaya yang cenderung akan meregangkan atau merubah suatu benda. Tegangan atau strain adalah sebuah deformasi yang dihasilkan oleh tegangan rasio perubahan panjang terhadap panjang awal. Yang pertama, elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali pada keadaan semula setelah gaya yang mempengaruhinya dihilangkan. Benda yang memiliki kemampuan untuk kembali setelah gaya dihilangkan disebut benda elastis. Benda yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali setelah gaya dihilangkan disebut benda plastis. Sifat elastis material umumnya ditentukan dengan pengujian merusak seperti uji tarik dan uji lentur. Pengujian merusak memerlukan waktu persiapan sampel yang lama dan dapat merusak komponen yang sedang beroperasi. Pengujian merusak tidak sesuai digunakan untuk mengevaluasi sifat elastis material di lapangan atau in situ. Salah satu metode pengujian tidak merusak yang berpotensi untuk mengevaluasi sifat elastis material adalah pengujian dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Pengujian ultrasonik memanfaatkan perlambatan gelombang suara pada frekuensi 0,5 sampai 25 MHz. Penggunaan ultrasonik untuk menentukan modulus elastisitas logam akan sangat berguna di lapangan tanpa perlu merusak komponen strukturnya. Pengujian biasanya disertai juga dengan kurva sebagai pembaca bagaimana proses uji terjadi. Deformasi elastis. Untuk metal yang diberi gaya tarik berlaku hukum Hooke, yaitu tegangan proporsional dengan tegangan pada daerah elastis. Deformasi di mana hubungan tegangan dan tegangan adalah proporsional dinamakan deformasi elastis. Deformasi elastik sifatnya tidak permanen. Artinya jika beban yang telah diberikan atau loading kemudian dihilangkan atau unloading, benda akan kembali ke bentuknya semula. Modulus elastisitas. Modulus elastisitas atau Young modulus merupakan ukuran kekakuan bahan atau ketahanan material terhadap deformasi elastis. Satuannya yaitu N/M pangkat 2. Semakin besar modulus elastisitas, semakin kaku material atau semakin kecil tegangan elastis untuk suatu beban yang dikenakan. Modulus elastisitas merupakan parameter desain yang penting digunakan misalnya pada perhitungan defleksi elastis batang. Pada beberapa material, misalnya besi, kelabu, polimer, beton, kurva tegangan tidak linear. Modulus elastisitas sejan modulus atau tangent modulus. Deformasi plastik.
Ketika material berdeformasi melewati daerah elastis, hubungan tegangan dan regangan sudah tidak proporsional lagi atau hukum Hooke tidak berlaku lagi. Material akan mengalami deformasi plastik. Titik di mana garis pada kurva tegangan-tegangan mulai tidak linear dinamakan batas proporsional atau titik P. Deformasi plastik bersifat permanen, artinya jika beban dihilangkan, material tidak akan kembali ke bentuknya semula. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Dea. Materi selanjutnya yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan bahan adalah topik yang berkaitan dengan perilaku benda padat akibat tegangan dan regangan. Dapat diartikan bahwa pertimbangan perilaku satu atau dua anggota dimensi struktur yang menyatakan keadaan tegangan dapat diperkirakan sebagai dua dimensi, dan kemudian digeneralisasikan ke tiga dimensi untuk membangun teori yang lebih lengkap dari perilaku elastis dan plastik bahan. Kekuatan yang dimiliki bahan logam akan menunjukkan kemampuan bahan dalam menahan gaya tarik sebelum mengalami perubahan, penampang, atau penciutan. Pada kondisi ini, gaya tarik bekerja pada kondisi maksimum, sehingga tegangan kerja pun adalah tegangan maksimum. Tegangan maksimum adalah beban atau gaya maksimum yang dapat ditahan oleh bahan atau logam sebelum mengalami perubahan, penampang, atau penciutan. Nilai ini digambarkan kuat tarik bahan yang bisa juga disebut sebagai kekuatan luluh pada logam material mulai mengalami luluh setelah batas proporsional tercapai. Batas proporsional kadang-kadang sulit ditentukan dengan tepat. Konvensi dibuat garis yang paralel dengan garis linear pada kurva tegangan-regangan pada suatu nilai offset regangan yang ditentukan. Nilai tegangan yang dapat dari perpotongan garis yang dibuat dengan kurva tegangan-regangan pada daerah plastik dinamakan kekuatan luluh. Kekuatan luluh beberapa baja dan material menunjukkan titik luluh yang berbeda-beda pada kurva tegangan-regangan. Kekuatan luluh tegangan rata-rata berhubungan dengan titik yield yang terbawah atau lower yield point. Kekuatan tarik adalah tegangan maksimum yang terjadi pada kurva tegangan-regangan, merupakan tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh material ketika ditarik. Pada tegangan maksimum, necking mulai terbentuk. Tegangan tersebut patah dinamakan dengan tegangan patah. Yang ketiga, materi ductility atau keuletan. Keuletan dalam ilmu material. Keuletan adalah kemampuan bahan padat untuk mengalami peregangan sebelum terjadi putus di bawah tegangan tarik. Ini sering ditandai oleh kemampuan materi untuk meregang menjadi kawat. Karakteristik keuletan dan kelenturan suatu material juga bergantung pada suhu dan tekanan. Keuletan ukuran derajat deformasi plastik yang dapat ditahan pada saat patah. Suatu material yang sedikit atau tidak mengalami deformasi plastik sebelum patah dinamakan material getas. Duktilitas dinyatakan secara kuantitas dalam persen perpanjangan atau persen reduksi luas penampang. Materi selanjutnya oleh Elvira. Tautness atau ketangguhan. Dalam ilmu material, ketangguhan adalah sifat mekanik yang mengartikan kemampuan logam dalam menyerap gaya yang diberikan secara tiba-tiba atau beban kejut atau impact. Ketangguhan tautness, ukuran kemampuan material untuk mengabsorpsi energi sampai dengan patah, merupakan luas sampai dengan patah di bawah kurva tegangan-regangan. Material tangguh, kuat, dan duktil. Meskipun material getas mempunyai tegangan luluh dan tarik yang lebih besar daripada material duktil,
Material getas mempunyai ketangguhan lebih rendah. Toughness menyatakan kemampuan bahan untuk menyerap energi tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan. Juga dapat dikatakan sebagai ukuran banyaknya energi yang diperlukan untuk mematahkan suatu benda kerja pada suatu kondisi tertentu. Sifat ini dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga sifat ini sulit untuk diukur. Untuk menguji material toughness, kita dapat melakukan metode impact testing. Impact testing sendiri terbagi menjadi dua metode, yaitu Charpy dan metode Izon. Pada metode Charpy, batang diuji diletakkan mendatar dan ujung-ujungnya ditahan ke arah mendatar oleh penahan yang berjarak 40 mm. Bandul berayun akan memukul batang uji tepat di belakang takikan. Untuk pengujian ini digunakan sebuah mesin di mana suatu batang dapat berayun dengan bebas. Pada ujung batang dipasang pemukul yang diberi pemberat. Batang uji diletakkan di bagian bawah mesin dan batang ditarikan tepat berada pada bidang lintas pemukul. Pada metode Izot, batang diuji dijepit pada satu ujung sehingga takikan berada di dekat penjepit. Bandul atau pemukul yang diayunkan dari ketinggian tertentu akan memukul ujung yang lain dari arah takikan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya helm. Ketika kita menggunakan helm saat berkendara, lalu tanpa kita sangka kita mengalami kecelakaan. Lalu saat kita terbentur ke tanah, kepala kita aman karena menggunakan helm. Helm dapat menahan bahan kejut ketika terjadi kecelakaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ferdi. Hardness atau kekerasan. Hardness atau kekerasan didefinisikan sebagai ukuran ketahanan bahan terhadap deformasi tekan. Deformasi yang terjadi merupakan kombinasi perilaku elastis dan plastis. Akan tetapi pada umumnya hanya berkaitan dengan deformasi plastis dan hanya sebagian kecil bergantung pada sifat elastis. Pada deformasi ini, pengujian ini memiliki 3 metode. Nah, apakah itu? Nah, di sini metode tersebut adalah Brinell, Vickers, dan Rockwell. Nah, apa sih Brinell itu? Brinell merupakan jenis hardness test dengan cara menusuk atau menekan spesimen menggunakan indenter berbentuk bola yang terbuat dari sebuah baja, yang baja tersebut sudah dikeraskan atau dari karbida tungsten. Nah, indenter bola baja ini digunakan untuk material yang memiliki kekerasan Brinell hingga 450 Brinell hardness. Lalu indenter bola karbida harus digunakan apabila material yang diuji memiliki kekerasan Brinell antara 451 sampai 650 Brinell hardness. Nah, lalu yang kedua ialah metode pengujian kekerasan Vickers. Nah, pada prinsipnya pengujian Vickers sama dengan uji Brinell. Perbedaannya, dia menggunakan indenter intan yang berbentuk piramid yang beralaskan bujur sangkar dan sudut puncak antara dua sisi yang berhadapan 136 derajat. Pengukuran ini lebih akurat dibandingkan pengukuran pada lingkaran, karena pengujian ini dapat dilakukan untuk spesimen tipis hingga 0,006 inch. Lalu yang kedua, metode pengujian kekerasan Rockwell. Metode ini berbeda dengan Brinell dan Vickers. Pada uji kekerasan Rockwell tidak melakukan pengukuran tapak tekan secara manual. Pengukuran langsung dilakukan oleh mesin dan langsung menunjukkan nilai hardness dari bahan yang diuji. Nilai ini dapat dilihat pada dial indicator. Nilai kekerasan yang diperoleh berhubungan terbalik dengan kedalaman indentasi. Indenter yang digunakan adalah bola baja yang diperkeras berukuran
1/16 in, dan 1/8 in, serta kerucut intan bersudut 120 derajat dengan ujung bulat diberi nama Braille. Pada operasi ini, beban minor diterapkan sebesar 10 kg, yang menyebabkan indentasi awal dan menempatkan indenter pada posisi yang akurat untuk penekanan. Dan dialnya ditempatkan pada sebuah skala tanda set pada ukuran 0. Next. Selanjutnya ialah fatigue atau lelah. Fatigue atau lelah merupakan kerusakan material yang disebabkan oleh pembebanan yang berulang-ulang dalam waktu yang lama. Apabila suatu logam diberi beban secara berulang, atau tegangan atau regangan, maka logam tersebut akan mengalami kepatahan. Lalu kerusakan akibat beban berulang ini disebut patah lelah atau fatigue failures. Umumnya hal ini terjadi setelah pemakaian material yang cukup lama. Nah, di sini terdapat tiga fase dalam perpatahan fatigue, yaitu permulaan retak atau initiation crack, lalu yang kedua penyebaran retak atau crack propagation, lalu perpatahan akhir atau vector failure. Nah, proses dari permulaan retak umumnya terjadi di permukaan material yang lemah atau daerah di mana terjadi konsentrasi tegangan di permukaan, seperti goresan, notch, lubang, dan lain sebagainya, akibat adanya pembebanan berulang. Selanjutnya, permulaan retak ini berkembang menjadi microcracks. Perambatan atau perpaduan microcracks ini kemudian membentuk macrocracks yang akan berujung pada failure. Maka setelah itu material akan mengalami perpatahan akhir. Hal ini dikarenakan material telah mengalami siklus tegangan dan regangan yang menghasilkan kerusakan permanen. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika kami memiliki banyak salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.